wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Bapak Ibu penyerahan diri kita. Karena kalau Bapak Ibu kita bilang orang yang cerdaslah yang punya solusi, orang cerdaslah yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak Bapak Ibu, mohon maaf. Ada seorang motivator yang sering kita lihat di siaran TV, itu pandai luar biasa berbicara Bapak Ibu. Kalau seolah-olah rasanya penyampaiannya sudah selesai masalah semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri terkena masalah. Ada masalah yang dia hadapi, yang dia itu terjerat oleh masalah tersebut. Artinya apa? Kita tidak ada berdaya sebenarnya kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah turunkan hujan yang bisa menyirami tumbuh-tumbuhan kita, memberikan penghidupan untuk seluruh makhluk Allah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, kita mampu hadir di masjid ini melaksanakan ibadah salat subuh dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas satu hal. Ini terkait dengan konsep pemikiran kita terhadap kehidupan ini. Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat melelahkan dalam hidup ini. Bukan bekerja, karena bekerja bisa saja kita semangat, senang dan bahagia. Bukan belajar, karena belajar itu memberikan kita pengetahuan. Tetapi satu hal yang melelahkan dalam hidup ini adalah berharap kepada manusia. Ini adalah satu hal yang sangat melelahkan dan sangat mengecewakan apabila tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka bagaimana kita memanajemen hati kita melalui ayat-ayat Al-Quran agar kita mampu untuk tidak berharap kepada manusia. Berharap Bapak Ibu, kalau kita butuh kepada manusia tentu butuh, karena kita adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Kita punya tetangga, kita punya saudara, tentu ada kebutuhan-kebutuhan kita kepada orang lain. Tetapi yang tidak boleh adalah berharap kepada manusia. Maka inilah yang akan kita bahas pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah tegaskan pertama di surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah bahwa Allah itu esa dan Allah tempat meminta segala sesuatu. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini ayatnya begitu pendek, Allahus samad. Dua kata yang Allah pakai tetapi menggambarkan seluruhnya bahwa Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Apapun permasalahan, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, maka kita ingat ayat ini betul-betul, Allahus samad. Karena Allah yang menguji, Allah juga yang memberikan solusi. Tidak ada satupun yang bergerak di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dudukkan ini terlebih dahulu, bahwa kepada Allah lah kita meminta segala sesuatu apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kami muliakan,
perihal rezeki Allah yang mengatur, perihal kesehatan Allah yang mengatur, perihal jodoh, maut dan segala macamnya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya lambat, berarti Allah sedang ingin mengulur waktu kita agar kita lebih kuat lagi meminta kepada Allah. Kalau Allah datangkan apa yang kita minta, maka kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Anak kita sekolah, kita tidak bisa mengatur anak kita kecuali dengan izin Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan anak amboku anak soleh ya Allah, jadikan anak dan taat ya Allah. Pernah tidak Bapak Ibu ketika malam hari benar-benar berdoa untuk anak kita? Bisa jadi anak kita mungkin sudah umur 20 tahun, 30 tahun, tetapi tidak sekalipun kita mintakan kepada Allah kebaikan daripadanya. Kita hanya memaksa dia, jadi anak elok nak, jadi anak elok nak, jadi anak elok, tetapi tidak kita doakan dia. Kalau benar-benar kita ingin anak kita baik, kita serahkan kepada Allah, kita bermohon kepada Allah di malam hari ketika dia tidur, elus kepalanya, ya Allah, anak ambuku amunio inyo jadi anak soleh ya Allah, jadikan iko investasi akhirat ambo ya Allah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya menggantungkan harapan kepada anak kita, kita tidak punya kuasa. Akhirnya kita jadi kecewa. Ndak jadi soleh, awak sakit hati, awak acok marabu, acok berang-berang, bahkan sampai dikecean, anak-anak kurang ajar, anak iko. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bukankah harapan kita bisa kita gantungkan kepada Allah? Dan Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah mengkehendaki sesuatu, Allah hanya berucap kun fayakun, bisa berubah Bapak Ibu. Begitu juga seluruh perihal hidup kita, baik rezeki kita, baik jodoh anak kita, baik apapun itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian juga ditegaskan di surah Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita dihadapi masalah, tentu Allah yang mendatangkan masalah itu. Maka jangan cepat-cepat pikirkan solusi dulu. Jangan cepat-cepat kita mengandalkan kemampuan kita terlebih dahulu. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Engkau ya Allah. Maka sering-sering kita ulang ini, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Bapak Ibu penyerahan diri kita. Karena kalau Bapak Ibu kita bilang orang yang cerdaslah yang punya solusi, orang cerdaslah yang bisa menyelesaikan masalah, tidak Bapak Ibu, mohon maaf. Ada seorang motivator yang sering kita lihat di siaran TV, itu pandai luar biasa berbicara Bapak Ibu. Kalau seolah-olah rasanya penyampaiannya sudah selesai masalah semuanya, tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri terkena masalah. Ada masalah yang dia hadapi, yang dia itu terjerat oleh masalah tersebut. Artinya apa? Kita tidak ada berdaya sebenarnya kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kebahagiaan kita itu tercipta ketika kita mengurangi atau bahkan tidak berharap kepada manusia lainnya. Contoh Bapak Ibu, seorang suami yang suka minum di pagi hari,
Kalau dia minum pada pagi hari, itu akan rasa senang, rasa bahagia pada pagi itu. Tetapi banyak jalan-jalan yang membuat dia tidak menjadi bahagia pada pagi itu. Pertama, dia berharap kepada istrinya jam 5 pagi kopi lado terletak di atas meja. Padahal istrinya masih sibuk memasak. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kecewa. Oke, dan kedua lah dibuat kopi tadi Bapak Ibu. Kopinya ndak lo manis doh, indak sesuai selera, artinya kecewa balik. Lah manis Bapak Ibu, lah sesuai dengan selera, kurang lo ukurannya, kurang banyak. Akhirnya 3 kali kecewa hanya perihal kopi tadi Bapak Ibu. Baralah malangnya ketika kita banyak berharap kepada manusia, tetapi ketika kita berusaha benar-benar kita ingin sesuatu, kita minta kepada Allah perihal minum tadi, kita benar-benar persiapkan untuk diri kita, tidak menggantungkan kepada orang lain, maka kita mudah untuk senang. Maka Bapak Ibu, juga manusia banyak menggantungkan kebahagiaannya kepada sesuatu yang belum ada pada dirinya. Onde kalau ada Honda, yo mungkin sanang ambo. Lah ada Honda alunjo sanang Bapak Ibu. Onde lah ada mungkin lah ada Honda Auto lah sanang ambo. Lah ada Auto Bapak Ibu ndak lo sanang dong. Artinya jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain atau kepada sesuatu apapun. Kebahagiaan kita itu kita buat sendiri, kita minta kepada Allah, Allah berikan kita kecukupan, selesai. Tidak banyak cerita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di surah Al-Ankabut dijelaskan juga, Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadzat baitan wa inna wa ahnal buyuta labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ketika kita menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan hidup kita, menyerahkan kepada selain Allah, maka kita akan lemah. Ini harus kita tanamkan Bapak Ibu. Ketika kita menggantungkan hidup kita, berharap kepada orang lain, maka kita akan lemah dan mudah untuk kecewa. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka perlu kita sadari betul-betul bahwa tidak ada satupun yang akan menolong kita kecuali Allah izinkan. Maka minta langsung ke pusatnya, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita sudah melewati umur yang cukup tua ini. Coba kita, kalau kita berniat pergi haji, ini Bapak Ibu mudah-mudahan ada sebagian sudah mendaftar, tapi benar-benar kita di akhir-akhir usia kita ini, ada tidak kita menggantungkan harapan untuk pergi haji kepada Allah? Kita gantungkan harapan kita, ya Allah, umur ambo lah saiko, ya Allah, ambo benar-benar diupaya aja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau belum ada, coba digantungkan, karena Allah punya kehendaknya sendiri, Allah punya caranya sendiri supaya kita mampu untuk bisa menghadiri atau datang ke Baitullah itu dengan panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini kita lihat Allah ingatkan, kalau kita bergantung, kita jadikan selain Allah menjadi pelindung kita, maka kita akan lemah, kita akan rapuh. Maka Bapak Ibu, kita lihat orang-orang yang mengakhiri hidupnya, orang-orang yang stresnya begitu tinggi, itu karena dia merasa dia sendiri yang menguasai dirinya, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Baku ambo meriko, ya Allah, baku meriko. Karena dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita menyerahkan kepada Allah, maka kita sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah takdir terbaik kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berikan contoh kepada kita bahwa kalau misalnya anak kita tidak lagi ini naudzubillah summa naudzubillah, ketika pada akhirnya ada sesuatu yang terjadi, kemudian anak yang kita cintai, yang kita besarkan, kita nikahkan begitu besar dengan kasih sayang, maka pada akhirnya dia tidak lagi hadir ke rumah kita. Ada sesuatu hal yang membuat dia membenci kita. Bagaimana cara kita, Bapak Ibu? Maka kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka kita akan berucap, Allah lah yang menunjukinya, Allah yang memberikan jalan petunjuk kepadanya. Jadi jangan sampai kecewaan kita membuat kita stres, membuat kita seolah-olah tidak bisa bahagia dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tanamkan bahwa Allah lah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Allah lah satu-satunya yang memberikan kita, menjawab segala doa-doa kita. Intinya Bapak Ibu, kurangilah kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada pengajaran yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.